Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Azia Syahmuhlis, kelas Akuntansi 02 dan NIM saya 23010720037. Langsung saja materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pengertian pendapatan nasional, kedua manfaat pendapatan nasional, ketiga konsep pendapatan nasional, keempat metode perhitungan, dan kelima kendala perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah hasil bersih atau nilai total dari semua kegiatan perekonomian suatu negara selama periode 1 tahun dan dinilai dalam bentuk uang. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, definisi pendapatan nasional itu juga terlihat dari berbagai sudut pandang loh. Yang pertama adalah dilihat dari nilai seluruh produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua, dilihat dari total pendapatan seluruh faktor produksi dari suatu negara. Contohnya apa sih? Yaitu pendapatan masyarakat umum yang bekerja, berwirausaha, dan pendapatan negaranya. Yang ketiga, dilihat dari total pengeluaran seluruh faktor produksi seperti belanja barang dan jasa, pembangunan, pembelian, teknologi, atau barang oleh pengusaha. Oke, kita lanjut ke manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional itu antara lain seperti satu, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dan yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Dan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu konsep pendapatan nasional. Dalam konsep pendapatan nasional ini akan ada 6 materi. Yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product, kedua GNP Gross National Product, ketiga NNP Net National Product, keempat NNI Net National Income, kelima PI atau Personal Income, dan keenam Disposable Income atau akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product tadi. GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara. GDP menggunakan konsep geografis atau wilayah. Jadi warga negara asing atau WNA yang tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu juga dihitung untuk mendapatkan data GDP ini. Contohnya, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, maka pendapatannya akan dihitung ke dalam GDP-nya di Indonesia. Konsep yang kedua yaitu Gross National Product atau GNP tadi. GNP merupakan jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh warga negaranya. GNP menggunakan konsep kepemilikan atau kewarganegaraan. Jadi misalnya ada warga negara Indonesia nih yang bekerja di Malaysia, maka pendapatan dia juga dihitung dalam GNP-nya di Indonesia. Rumus perhitungan GNP adalah GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Oke, lanjut yang ketiga adalah Net National Product atau NNP. NNP adalah GNP atau Gross National Product yang telah dikurangi depresi atau penyusutan modalnya. Rumus dari NNP adalah NNP sama dengan GNP atau Gross National Product dikurangi dengan depresiasi. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah NNI atau Net National Income. Net National Income adalah NNP atau Net National Product yang telah dikurangi pajak yang tidak langsung. Rumus dari NNI adalah NNP atau Net National Product dikurangi pajak tidak langsung. Oke, ke konsep yang kelima yaitu Personal Income atau PI. PI adalah NNI atau Net National Income yang dikurangi dengan pembayaran jaminan sosial, laba ditahan, pajak perusahaan, dan ditambah dengan transfer atau subsidi yang dibayarkan pemerintah kepada masyarakat. Rumus dari PI atau Personal Income ini adalah NNI atau Net National Income dikurangi pembayaran jaminan sosial, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perusahaan, dan ditambah dengan transfer atau tunjangan. Oke, kita ke konsep pendapatan nasional yang terakhir yaitu Disposable Income atau DI. DI adalah Personal Income atau PI yang dikurangi dengan pajak langsung. Kalau PI tadi itu pajak tidak langsung, DI adalah kebalikannya yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dialihkan ke orang lain, misalnya pajak penghasilan. Rumus dari DI adalah PI atau Personal Income dikurangi pajak langsung.
Oke, poin materi selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam metode ini ada 3, yaitu pendekatan produksi atau output approach, yang kedua pendekatan pendapatan atau income approach, yang ketiga adalah metode pengeluaran atau expenditure approach. Oke teman-teman, kita lanjut ke metode perhitungan yang pertama, yaitu pendekatan produksi atau output approach. Metode ini merupakan metode perhitungan dengan menggunakan nilai tambah produk atau nilai produk jadi. Rumus perhitungannya adalah NT atau nilai tambah sama dengan nilai output atau NO dikurangi nilai input antara atau NI. Oke, kita ke metode yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Adalah perhitungan dengan menggunakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi suatu negara. Pendapatan yang dihitung tersebut meliputi pendapatan faktor produksi dari suatu negara, seperti upah atau gaji, bunga, sewa, dan laba. Selain itu, ada juga pendapatan non-faktor produksi. Rumus perhitungannya yaitu PN sama dengan W atau wages atau salary, ditambah interest, ditambah rent, Oke, lanjut ke metode yang ketiga, sekaligus yang terakhir adalah metode pengeluaran atau expenditure approach. Metode yang terakhir adalah metode perhitungan yang menggunakan seluruh pengeluaran pelaku kegiatan ekonomi di suatu negara, antara lain seperti konsumsi rumah tangga atau consumption, investasi perusahaan atau investment, pengeluaran pemerintah atau government expenditure, dan ekspor-impor atau XM atau ekspor neto. Dan rumus perhitungannya adalah PN sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Oke teman-teman, kita udah sampai ke materi yang terakhir, yaitu kendala perhitungan pendapatan nasional. Apa aja sih kendalanya? Yang pertama adalah terdapat beberapa barang yang diproduksi dalam perekonomian tapi tidak diperdagangkan. Yang kedua, sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Contoh komputer, kualitasnya semakin baik tetapi harganya cenderung semakin murah. Yang ketiga, tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Yang keempat, tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar gelap atau yang disebut dengan black market. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika adanya kesalahan dan keterbatasan dalam informasi. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.